Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Satria Sing Pandawa. Jadi dalam video kali ini saya akan coba membagikan skema penyambungan 3 speaker secara sederhana seperti ini. Nah, untuk di video sebelum-sebelumnya saya sudah pernah membahas sebenarnya ya teman-teman, atau membagikan tutorialnya bagaimana penyambungan seperti ini. Tapi kemarin ditanyakan lagi di kolom komentar, yaitu ditanyakan oleh Mas Bro Muhammad Akhyar. Dia bilang buatkan diagramnya ya, maksudnya untuk skema penyambungan seperti ini ya teman-teman, atau penyambungan speaker, subwoofer, midrange, dan tweeter. Nah, sebenarnya untuk di video sebelumnya saya sudah membagikan untuk tutorial cara penyambungannya ya, dari mulai kabel yang dari power, terus kita sambung ke subwoofer, terus subwoofer ke midrange, dan juga midrange ke tweeter. Di situ saya sudah menerangkan secara detail. Mungkin untuk kalau yang nontonnya cuman setengah-setengah itu nggak akan paham ya teman-teman. Nah, jadi untuk di video kali ini saya akan coba membagikan diagram atau skema penyambungan subwoofer, midrange, dan tweeter dengan gambar saja ya, agar lebih jelas, agar mudah dipahami ya teman-teman. Nah, untuk di video kali ini saya juga akan coba menyebutkan untuk kelebihan dan kekurangan kalau kita menyambung seperti ini ya. Karena kemarin juga diprotes, katanya penyambungan seperti ini itu salah kaprah ya teman-teman. Sebenarnya untuk penyambungan seperti ini itu sah-sah saja bagi mereka yang mungkin ingin penyambungan simpel dan budget minim. Nah, jadi sebelum kalian ikut-ikutan menyambung speaker seperti ini, kalian juga harus tahu untuk kelebihan dan kekurangannya ya, agar tentunya nggak asal sambung speaker. Nah, untuk diagram atau skema dari penyambungan sederhana subwoofer, midrange, dan tweeter itu seperti ini ya teman-teman. Saya akan tampilkan. Di sini saya juga akan jelaskan ya. Pertama-tama untuk kabel dari power kita sambungkan ke speaker subwoofer ya tentunya terlebih dahulu. Untuk plus kita sambungkan ke pin yang merah, terus untuk yang minus kita sambungkan ke pin yang hitam ini. Ini kabel dari power ya teman-teman. Terus kita paralelkan ke speaker midrange dengan kabel tentunya. Di sini untuk plusnya kita juga sambungkan ke plus midrange, untuk minusnya juga kita sambungkan ke minus midrange ya teman-teman. Terus untuk penyambungan ke tweeter itu juga sama ya, sama saja. Untuk plus dari speaker midrange kita sambungkan ke plus tweeter, untuk minus dari midrange kita sambungkan ke minus midrange. Jadi memang sesimpel itu ya teman-teman sambungannya, tapi banyak yang tidak paham karena nonton videonya cuma setengah-setengah, atau bahkan belum nonton sudah komen ya teman-teman. Apa kelebihan dan kekurangan kalau kita sambung seperti ini, sambungan simple, sambungan budget minim, itu apa kelebihan dan kekurangannya kira-kira. Nah, jadi untuk kelebihannya tentunya ya untuk biayanya itu lebih minim ya teman-teman kalau kita sambung seperti ini, karena kita nggak nambahin kapasitor atau crossover pasif atau crossover aktif ya. Jadi kita hanya modal kabel saja tentunya kalau kita menggabungkan 3 speaker seperti ini ya. Itu pun masih modal ya teman-teman, modal kabel. Hanya saja untuk modalnya itu lebih kecil kalau kita nyambungnya seperti ini. Nah, untuk kelebihan yang selanjutnya tentunya untuk sambungannya juga lebih mudah ya. Khususnya bagi pemula itu sangat gampang untuk menirunya atau mempraktekannya ya teman-teman, karena sangat mudah sekali. Di sini hanya jumper saja ya. Yang penting untuk plus minusnya itu harus diperhatikan ya teman-teman. Nah, itulah diantaranya teman-teman untuk kelebihan penyambungan seperti ini. Yang pertama tadi untuk biayanya lebih murah tentunya, terus untuk penyambungannya juga lebih mudah bagi pemula ya, atau yang baru belajar. Nah, terus untuk kekurangannya apa untuk penyambungan seperti ini? Untuk kekurangan dari penyambungan seperti ini itu untuk suaranya nggak bisa bagus ya teman-teman, karena untuk output dari power itu kan flat ya. Nah, di sini nggak ada pembagi frekuensi. Nah, sedangkan untuk ketika speaker ini itu responnya itu berbeda-beda ya. Untuk subwoofer respon rendah, untuk midrange nada tengah, untuk tweeter nada tinggi. Nah, di sini untuk input dari power atau input audionya itu flat. Jadi untuk suaranya itu nggak bakalan bagus ya. Jadi nggak ada yang mengeluarkan karakternya ya teman-teman dari ketika speaker ini. Dari ketika speaker ini ya teman-teman. Karena untuk
input audionya itu flat. Jadi kekurangannya yaitu suaranya itu nggak akan bagus ya teman-teman kalau kita nyambung seperti ini. Nah, untuk kekurangan yang selanjutnya untuk speaker mid-range dan tweeternya itu nggak bisa awet ya kalau untuk jangka panjang atau kalau kita mainkan secara volume tinggi ya teman-teman, karena untuk speaker mid-range dan tweeter ini sebenarnya itu nggak direkomendasikan masuk frekuensi rendah seperti contohnya frekuensi low atau sub ya. Kalau frekuensi low dan sub masuk ke mid-range atau tweeter, maka untuk voice coil dari speaker ini akan hangus ya, atau bisa juga speakernya jebol ya teman-teman. Jadi itu kekurangannya kalau kita sambung seperti ini ya. Yang pertama tadi untuk suaranya nggak akan bagus. Terus untuk kekurangan yang kedua, untuk speaker mid-range dan tweeternya itu akan lebih cepat rusak karena di sini nggak ada tahanannya atau pembagi frekuensi. Jadi bisa dibilang kalau sambungan ini itu cocoknya buat siapa ya? Tentunya cocoknya bagi pemula dan bagi mereka yang nggak memikirkan untuk hasil audionya itu seperti apa ya teman-teman. Yang penting bunyi ya. Ya jadi seperti itu untuk video kali ini ya. Di video kali ini saya sudah membagikan untuk diagramnya atau skema penyambungannya. Mudah-mudahan bisa menjawab request dari Mas Bro Muhammad Akhyar, dan juga di sini saya sudah menyebutkan untuk kelebihan dan kekurangan kalau kalian nyambung speaker seperti ini. Ya silakan kembali lagi ke kalian ya teman-teman. Mau nyambung seperti ini atau pakai crossover. Semua itu kalian yang menentukan ya teman-teman. Oke, sekian video kali ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam audio.